Posisi JCI saat ini, IHSG saat ini secara valuasi tidak bisa dipungkiri kita sudah sangat murah gitu. Bahkan kalau secara PE valuation-nya ini kayaknya setara atau even lebih rendah daripada ketika zaman COVID dulu gitu ya secara PE ratio untuk market. So, banyak harga saham ini sudah sampai ke level terendah tahun 2025. Bahkan ada beberapa yang saya lihat juga even sudah ke level harga terendah tahun 2020 ketika Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kini kita jelang segmen Market Lock. Bersama-sama kita akan melihat posisi IHSG di sesi kedua dan berikut grafisnya untuk Anda pemirsa. Mengacu pada data terkini, pukul 15:55 IHSG terkoreksi 1,79% hingga sampai saat ini, semakin menjauhi level 6 ribuan jika sesi 1 di 5.900-an kali ini kembali terjerembab menjadi 5.879. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Liza Kamelia, Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat sore, Ciliza. Ciliza, terima kasih telah bergabung bersama kami. Melihat IHSG yang levelnya semakin terjerembab dan gagal hat-trick melanjutkan tren hijau atau depresiasi selama ya, Senin dan juga Selasa kemarin, ini seperti apa? Apa yang menjadi sentimen pemberat? Apakah dikarenakan S&P atau dikarenakan memang faktor eksternal geopolitik yang semakin membuat investor kabur nih? Oke, ya memang benar kata Mas Kian tadi. eh, IHSG memang sudah menghijau 5 hari ya sebelumnya dari sejak awal Juli. Kayaknya mau menggenapi apa kebiasaan nih historical movement kalau tiap Juli adalah bulan hijau ya. Tapi sayangnya langkah kita harus berhenti juga tepat ketika hendak memasuki level 6.000 nih ya. Kemarin sudah sempat nyundul-nyundul ke level 5.987 sebenarnya. Hari ini ya kemarin padahal saya lihat sudah mulai break resisten, cukup optimis 6.000 kayaknya bisa ditembus. Hari ini ternyata ada announcement dari S&P Global ya, yang isinya kurang lebih sama nih dengan MSCI. Jadi MSCI kemarin sudah ngomong juga bahwa kayaknya mungkin kalau tidak ada bukti atau yang confident dan konsisten, mungkin even sebelum November MSCI sudah mulai akan menentukan sikap gitu ya mengenai apakah Indonesia ini perlu masukin ke consultations frontier market atau enggak. Nah, hari ini menyusul S&P Global, bukan S&P Global, S&P Dow Jones Index sebenarnya, yang mengatakan hal yang kurang lebih sama, bahwa kita memang harus menunjukkan improvement yang berarti di bidang market transparency, kemudian penertiban terkait coordinated trading behavior, ya things like that. Dan saya rasa para pelaku pasar menyikapinya dengan agak worry kalau pengumuman dari S&P DJI ini akan berimbas kepada keputusan tentang sovereign review yang rencananya akan dirilis oleh lembaga credit rating S&P Global di akhir Juli ini gitu. Kita tahu bahwa cuma tinggal S&P aja yang belum jelas-jelas memberikan outlook negatif buat sovereign Indonesia, sementara lembaga internasional institusi lain itu sudah ya. So ini mungkin yang bikin market jadi agak jittery hari ini. Baik, Ciliza, Anda mengatakan memang S&P Dow Jones ini menjadi salah satu sentimen pemberat dari pergerakan IHSG dan mematahkan tren yang biasanya selalu terjadi di bulan Juli, biasanya selalu hijau, kali ini terpatahkan. Yang artinya kalau Anda melihat data-data dan juga berbagai sentimen ini ke depannya, kita masih akan gagal lagi menembus level 6.000 atau justru akan ada worst scenario yang artinya kembali terjerembab di 5.600 ke bawah kah? It's a bit terlalu pesimistis juga ya kalau ngomong kayak gitu. Nah, kuncinya sekarang ini memang di pihak regulator bursa ya, yang mana mereka mumpung
kurang lebih tenggang waktunya ini masih agak panjang gitu ya. Kalau kita misalkan bicara yang paling dekat MSCI lah, oke dia kan mau bikin keputusan November. Nah, dari bulan apa ini sekarang Juli bulan 7 ke bulan November ya kira-kira masih ada 3 bulan lagi. Ini mereka harus lebih cepat berbenah gitu ya, lebih cepat juga untuk mungkin dalam sebulan ke depan ini bisa menyajikan bukti yang cukup substansial gitu. Misalkan saran dari Kiwum itu adalah bisa memberikan perbandingan keadaan before and after setelah implementasi peraturan baru itu diterapkan begitu ya. Mungkin yang terkait dengan transparansi, terus kemudian dengan free float yang 15% itu apa yang tadinya belum mencapai 15%, apakah sudah pelan-pelan naik walaupun kita memang dikasih tenggang waktu untuk menaikkan free float, dan juga tentang yang HSG list, apakah sudah ada disciplinary measures terkait juga tentang coordinated trading behavior, things like that gitu. Kalau kita langsung khawatir kita akan jatuh lagi ke 5.500, I think it's a bit too pessimistic kalau bilang seperti itu. Moreover, kita juga rasa-rasanya pelaku pasar tuh udah ngerti lah. Oke, MSCI nggak mungkin akan ngasih kita kondisi normal lagi sekarang ini. Tapi kalau mereka kasih waktu sekarang ini ya jadi istilahnya apa ya? Kita masih dalam situasi waspada, tapi kita juga ngerti yang nggak lantas serta-merta unfreeze kita dibuka sebagai suatu lembaga asing yang prudential. Of course mereka mau lihat penerapan yang konsisten gitu. I think that's a very normal demand. So ya dalam tenggang waktu ini saya rasa ini adalah waktu yang krusial untuk menentukan ke depannya. Baik Ciliza, sejenak kita akan melihat seperti apa posisi IHSG ditutup di sesi kedua kali ini dan berikut datanya untuk Anda. Jika di sesi 1 ditutup 1,11%, di sesi kedua ini melemah 1,89%, dan ini cukup dalam setelah sebelumnya secara intraday dibuka di 5.984, di mana tadinya kita berpikir akan optimistis menembus 6.000 namun semakin jauh dari level 6.000-an. Ciliza, kalau Anda melihat sebetulnya menjadi sorotan kalau kita melihat kan sebenarnya beberapa hari kemarin meskipun hijau, pasar terbilang masih sepi dan menjadi sorotan kali ini adalah sebetulnya net sell asing masih kerap terjadi dan datanya mungkin Anda juga bisa melihat. Apakah ini sebetulnya profit taking biasa saja atau memang ini menjadi sinyal asing memang sudah mulai mengurangi eksposur terhadap pasar Indonesia? Kalau asing jual year to date ini angkanya sudah di atas 80 triliun ya. Dan memang masih keep going every day gitu. Tapi saya perhatikan nilai net sell mereka makin lama ya nggak terlalu makin masif ya. Bahkan ada hari-hari di mana mereka net sell-nya itu di bawah 100 M gitu. Dan kalau kita teliti lebih jauh, ada juga saham-saham yang asing koleksi dalam beberapa hari terakhir ini, contohnya BBCA. Nah, mereka terlihat cukup rajin masuk di situ. Lalu kalau kita bicara tentang net jual asing di sini, tapi market masih bisa naik, ya satu hal. Kita tuh pernah menikmati kenaikan pasar tanpa asing, jadi benar-benar di dukungan lokal ya. Nah, terus kedua, di posisi JCI saat ini, IHSG saat ini, secara valuasi tidak bisa dipungkiri kita sudah sangat murah gitu. Bahkan kalau secara PE valuation-nya, ini kayaknya setara atau even lebih rendah daripada ketika zaman COVID dulu gitu ya, secara PE ratio untuk market. So banyak harga saham ini sudah sampai ke level terendah tahun 2025, bahkan ada beberapa yang saya lihat juga even sudah ke level harga terendah tahun 2020 ketika market jebol ke bawah 4.000 itu. Nah, padahal sebelumnya mereka kayak tahun 2025 tuh kayak naik-naik ke puncak gunung gitu. So ini udah benar-benar diskonnya gede-gedean gitu. Sangat normal sekali kalau kita berpikir asing sebenarnya sudah masuk diam-diam gitu ya. Mungkin tidak sudah front running, smart money. Mungkin tidak pakai bendera asing, bisa saja mereka pakai bendera lokal atau this is true local yang memang pernah juga menopang market dulu-dulu itu. Dan
kalau misalnya kita nih sebagai investor atau trader, kita harus lihat dulu asing masuk secara substansial, baru kita percaya, oh mereka finally accumulate lagi ke kita. Biasanya jumlah jumlah pembelian asing yang cukup yang semakin besar, yang apa, yang pokoknya yang kelihatan lah, itu terjadi secara historical biasanya setelah IHSG naik belasan persen, 10-15%. So artinya kalau kita harus lihat kayak gitu dulu, baru kita percaya dengan emiten-emiten kita, kita mungkin udah agak ketinggalan jauh harganya. Gitu. Baik Ciliza, sekarang kita akan melihat sebetulnya apa saja saham-saham yang patut diperhatikan. Kalau beberapa menit lalu kita melihat sebetulnya memang sektor kesehatan masih menjadi sebuah harapan, namun saat ini terpantau semua sektor merah terdepresiasi. Kesehatan masih Ya. terapresiasi 1% kalau kita pantau, dan juga seiring sejalan kita melihat memang untuk harga minyak kan kembali melonjak di kisaran 71 hingga 72 dolar Amerika Serikat. Tanggapan Anda seperti apa? Saham mana yang patut diperhitungkan yang terbilang defensif di posisi IHSG saat ini? Mungkin untuk perdagangan besok. Oke, kalau tadi kan Mas Rian baru bilang kayaknya nggak ada sektor yang selamat ya, semua kena hari ini. Tapi kemarin-kemarin sih saya perhatiin kalau sektor banking ini sebagai tulang punggung IHSG kayaknya memang yang berhasil mendapatkan minat dari minat akumulasi dari para pelaku pasar. So kalau mungkin kita lihat dulu dari BCA ya. Nah BCA ini oke. Memang dalam 5 hari terakhir ini cocok banget dia sama-sama hijau, berarti bisa dibilang lah dia memang index mover ya, yang menopang IHSG, secara market cap dia juga paling besar. Nah kalau misalkan BCA-nya turun lagi nih sampai ke angka 6.000, sekarang kan 6.200 ya kalau nggak salah. Saya belum cek harga closing yang benar. Tapi kalau misalkan sampai turun lagi ke angka 6.000, kayaknya ini adalah suatu entry point yang menarik gitu ya untuk buy on weakness buat yang kemarin-kemarin belum beli BBCA gitu. Terus mungkin BRI sama-sama satu peers. Kalau BRI, nah kemarin tuh padahal sebenarnya udah tembus resisten MA20, sekarang balik lagi. So mungkin kita harus wait and see kalau 2750 ini kuat ya, bisa lah untuk buy on weakness juga di situ ya. Atau kalau misalkan dikasih balik lagi ke sekitar 2600-an, nah boleh juga mulai spekulatif buy di situ. Sebenarnya nama-nama konglomerasi juga yang market caps-nya besar, saya cukup tertarik untuk melihat ya. TPIA tadi kan disebutkan harga minyak ya. Sebenarnya kemarin kan sudah turun USWTI ke bawah 70. Ya hari ini memang agak memanas lagi dia ya. Tapi masih cukup jauh lah range-nya dari puncak tertinggi minyak kemarin. TPIA ini yang tadi saya sebutin, ini adalah saham yang harganya sudah balik lagi ke level terendah tahun 2020, Mas Rian. So tahun 2025 kan dia sempat di 10.500-an. Kemarin terendah udah sampai 1.250. So I think this is a very interesting entry point ya. Apalagi ketika harga minyaknya juga udah menjinak di bawah 70. Karena harga minyak itu, crude oil adalah bahan baku utama untuk petrochemical, nafta, yang nantinya bisa jadi biji plastik, polipropilen dan lain-lain gitu. So kalau di posisi saat ini memang statusnya masih akumulasi buy bertahap, jadi sekitar 1.700 sampai 1650. Baik. Nah itu level untuk masuk bertahap gitu. Baik, terima kasih atas masukannya. Tadi ada beberapa saham yang patut diperhitungkan untuk buy on weakness. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami, Lisa Kamelia. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, thank you Mas. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tapi juga membangun nilai, menciptakan dampak, dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya, Rian Antono.